dari kelompok 2 Praktikum Kimia Organik Farmasi 1 kelas B1 Farmasi Universitas Negeri Gorontalo akan melakukan percobaan reaksi penyabunan. Sebelum kami melakukan percobaan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada gelas ukur yang digunakan untuk pengukuran larutan atau bahan yang akan digunakan. Yang kedua ada batang pengaduk yang digunakan untuk mengaduk larutan hingga homogene. Yang ketiga ada pembakar spiritus yang digunakan untuk membakar spiritus ketika ingin melakukan pemanasan. Yang keempat ada kaki 3 yang digunakan sebagai penyangga ketika akan melakukan pemanasan. Yang kelima ada kertas saring yang digunakan untuk menyaring larutan. Yang keenam ada corong yang digunakan untuk menempatkan kertas saring untuk memindahkan larutan. Yang ketujuh ada penjepit yang digunakan untuk menjepit cawan porselen. Yang kedelapan ada cawan porselen yang digunakan untuk menempatkan larutan atau bahan. Baiklah, saya akan menjelaskan bahan yang akan kami gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada alkohol 70%. Alkohol di sini digunakan untuk membersihkan alat. Yang kedua yaitu ada minyak kelapa. Minyak kelapa digunakan sebagai zat aktif. Yang ketiga ada minyak kelapa sawit digunakan sebagai zat aktif. Yang keempat ada minyak zaitun. Minyak zaitun di sini digunakan sebagai zat aktif. Yang kelima ada NaOH. NaOH juga digunakan sebagai zat aktif. Yang terakhir yaitu NaCl jenuh. NaCl jenuh di sini digunakan sebagai zat aktif. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membersihkan alat yang digunakan dengan alkohol 70%. Hal ini menurut Eko Setiawadi 2014, alkohol 70% ampuh membunuh kuman maupun bakteri. Saat alkohol mengenai kuman, maka secara lambat alkohol sepenuhnya membuat kuman atau bakteri mati. Dan menurut Dirjen POM 1979, alkohol digunakan agar alat-alat terbebas dari mikroorganisme karena alkohol bersifat sebagai antibakteri. Yang pertama, dimasukkan minyak kelapa sebanyak 5 ml ke dalam cawan porselen. Selanjutnya, dimasukkan 15 ml NaOH 1 mol ke dalam minyak kelapa tersebut. Lalu dipanaskan di atas api bunsen dan diaduk beberapa menit. Kemudian ditambahkan 5 ml NaCl sampai sabun terpisah. Setelah sabun memisah, selanjutnya diangkat menggunakan penjepit, lalu didiamkan beberapa menit sebelum disaring menggunakan kertas penyaring. Hasil percobaan pada proses penyaringan yang telah dilakukan menghasilkan sabun-sabun yang memiliki karakteristik berwujud padat dan berwarna putih, serta memiliki endapan dan juga gelembung-gelembung kecil di atasnya. Gelembung-gelembung kecil ini terbentuk karena menggunakan NaOH sebagai bahan dasar pembuatan sabun. Seperti menurut Surya Mijoyo 2005, ia mengatakan bahwa NaOH berperan sangat penting dalam proses pembuatan sabun, terutama dalam proses saponifikasi sabun. Tinggi atau rendahnya kualitas NaOH atau kadar NaOH di dalam pembuatan sabun itu menentukan hasil dari sabun yang akan dihasilkan nanti. Tanpa NaOH, proses kimia pembuatan sabun tidak akan terjadi. Menurutnya juga, penambahan NaCl di dalam larutan sabun itu akan menghasilkan pemisahan antara sabun dan residu atau bahan sampingan yang ada di dalam sabun yang sebelumnya telah bereaksi dengan NaOH dan minyak-minyak. Bahan sampingan yang dipisahkan dari sabun itu adalah gliserol. Untuk langkah pertama yaitu memasukkan 5 ml minyak sawit ke dalam cawan porselen.
Kemudian menambahkan 15 mili NaOH 1 molar ke dalam minyak sawit yang telah dipanaskan. Selanjutnya menambahkan 5 mili NaCl jenuh ke dalam larutan tadi. Kemudian diaduk hingga sabun terpisah. Hasil percobaan menunjukkan bahwa proses penyaringan minyak sawit yaitu adanya cairan berwarna bening, terdapat endapan, serta terdapat gelembung-gelembung kecil. Hal ini terjadi karena menurut Rahman 2009, penambahan NaOH pada pembuatan sabun yaitu alkali digunakan sebagai bahan kimia yang bersifat basah dan akan bereaksi serta menetralisir asam. Alkali yang umumnya digunakan adalah NaOH atau KOH. Kemudian penambahan 5 mil NaCl jenuh sampai sabun terpisah. Hal tersebut dilakukan karena NaCl merupakan komponen kunci dalam proses pembuatan sabun. NaCl digunakan untuk memisahkan produk sabun dan gliserin. NaCl harus bebas dari besi, kalsium, dan magnesium agar diperoleh sabun yang berkualitas menurut Suarsa 2018. Langkah pertama yaitu dimasukkan 5 mili minyak zaitun ke dalam cawan porselen. Selanjutnya, dimasukkan 15 mili NaOH 1 molar ke dalam cawan porselen. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk di atas pembakaran api bunsen. Setelah itu ditambahkan 5 mili NaCl jenuh dan diaduk sampai sabun terpisah. Percobaan terakhir yaitu terdapat endapan cairan berwarna kuning dan tidak terdapat gelembung-gelembung kecil. Pada proses ini juga ditambahkan NaOH. Hal ini menurut Kamikaze 2002. Penambahan NaOH harus dengan jumlah yang cepat. Apabila NaOH terlalu pekat, maka akan memberikan pengaruh negatif yaitu iritasi pada kulit. Sebaliknya, apabila NaOH yang ditambahkan terlalu encer, maka sabun yang dihasilkan akan mengandung asam lemak yang tinggi. Kemungkinan kesalahan yang terjadi ketika praktikum percobaan reaksi penyabunan ialah ketidaksempurnaan pada proses saponifikasi yang diduga disebabkan oleh suhu pemanasan yang kurang tepat dan penggunaan jumlah alkali yang belum optimum.